Bapak, Mama, saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Sekali lagi Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Ada sukacita kok? Ada yang jawab ada, tapi muka ada sedikit murung. Ada sukacita kok? Kalau ada sukacita, pasti kita akan kita akan memberikan senyuman yang indah kepada sesama kita. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita ada dalam perayaan bulan pendidikan di minggu yang ketiga, dan kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah tema mengetahui kebenaran mengubahkan hidup. Mengetahui kebenaran mengubahkan hidup. Bapak, Mama, saudara-saudari jemaat Tuhan, kita telah membaca bersama bacaan kita dari 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 1 hingga ayat 18. Bacaan yang cukup panjang, cerita tentang pembaharuan atau reformasi yang terjadi yang dilakukan oleh Raja Yosia. Bapak, Mama, saudara-saudari jemaat Tuhan, salah satu alat dapur kita pasti kita semua ada di rumah, yaitu pisau atau parang. Kita bisa bayangkan kalau pisau atau parang dapur yang berbahan besi yang sangat bagus. Pisau itu kita tidak pakai, atau parang itu kita tidak pakai. Kita hanya simpan di lemari atau hanya simpan di laci meja. Jarang diasah dan bahkan tidak pernah dibersihkan. Hanya simpan saja di situ berbulan-bulan. Bahkan mungkin bisa juga tahun-tahun. Apa yang akan terjadi? Pisau itu pasti akan mulai berkarat. Atau orang lupa bilang waruju. Dia warna juga bagus lagi karena daratan. Bahkan pisau itu juga kehilangan ketajaman. Warnanya berubah kusam, dan jika dipaksakan untuk memotong akan merusak apapun yang dipotong. Nah, Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, itu tentang pisau dengan parang. Tapi bukan maksud yang ingin saya jelaskan di sini untuk pembaharuan kita. Tetapi yang mau saya jelaskan adalah iman kita. Begitu juga dengan iman kita. Iman bukan sesuatu yang sekali jadi lalu dibiarkan. Iman harus selalu diperbaharui melalui perjumpaan dengan Tuhan setiap hari. Jika tidak dirawat, iman akan berkarat. Iman yang berkarat akan membuat rohani kita akan menjadi tumpul. Sama bukan pisau kalau asap yang akan tumpul. Ketika kemarin dalam penembakan Sidi, dalam persiapan kedua anak saudara kekasih kita dalam peneguhan hari ini, dalam panggilan mereka menjadi anggota Sidi, saya katakan kepada mereka bahwa ketika sudah menjawab untuk mau menjadi anggota Sidi, mau menjadi murid Tuhan, menjadi pengikut Tuhan, maka terus bertumbuhlah di dalam Tuhan. Ibarat HP, kalau kotak sencas, perlahan-lahan dia akan mati. Kalau semakin, maka semakin ada gunanya. Pasti potong buah. Begitupun juga dengan potong punya iman, potong punya kehidupan. Kalau sudah bertumbuh dan tinggal di dalam Kristus, maka tidak akan ada perubahan.
Dan pada akhirnya ketemu hidup akan jadi apa-apa. Bapak mama saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, dalam bacaan kita melihat Yosia begitu agresif melakukan pembersihan berhala. Kalau tadi kita baca dengan baik, dengan teliti dalam bacaan kita, sangat jelas di situ bagaimana Yosia membuat pembaharuan. Dia meruntuhkan bukit-bukit pengorbanan dan bahkan membakar tulang-tulang imam berhala di atas mezbah mereka. Nah, apa tujuannya Yosia melakukan seperti ini? Yang pertama, dia ingin mengembalikan posisi Allah sebagai yang utama. Bangsa Israel pada waktu itu hidup dalam berhala. Mereka tidak selalu hidup di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan. Mereka selalu mendoakan Tuhan dan menyimpang kepada jalan Tuhan. Dan Yosia sadar bahwa bangsa Yehuda, bangsa Israel telah menyimpang jauh dari perjanjian awal mereka dengan Allah. Allah harus jadi yang utama di seluruh pusat kehidupan, sehingga dia melakukan pembaharuan, dia melakukan pembersihan. Di samping itu, pengetahuan tentang Allah tidak boleh hanya ada di kepala. Tetapi apa yang dikehendaki Allah disimpan dalam hati, lalu dikerjakan oleh tangan dan kaki sehingga hidup kemudian diubahkan. Itu pembaharuan pertama yang dilakukan oleh Yosia. Setelah dia mengembalikan posisi Allah sebagai yang utama, dia juga melakukan pemulihan identitas bangsa. Dia mau ubah bangsa Yahudi, bangsa Israel, untuk kembali pada jalan yang sebenarnya. Bangsa Yehuda harus dibawa kembali pada identitas aslinya sebagai umat pilihan yang kudus. Karena itu Yosia membangun kembali ingatan mereka untuk melihat ulang siapa itu Allah. Siapa mereka di hadapan Allah. Setelah memahami siapa Allah dan mereka di hadapannya, maka umat wajib menghasilkan hidup yang dibaharui. Firman Tuhan yang dibaca dan didengar pun harus mampu melahirkan tindakan yang benar. Artinya bahwa Yosia ingin supaya bangsa Israel ketika membaca firman dan dengar firman, jangan hanya tinggal di kepala, taruh di hati dan lakukan dalam kehidupan setiap hari. Melakukan tindakan yang benar. Karena itulah identitas bangsa adalah bangsa pilihan yang dikuduskan Allah. Dan sudah pulih identitas mereka harus meresponi kebenaran dengan benar. Begitu mendengar isi kitab Taurat, Yosia sadar akan murka Allah yang mengancam akibat ketidaksetiaan nenek moyang mereka. Yosia melakukan reformasi. Hal ini dilakukan supaya umat bertobat. Bagi Yosia, tidak semua tradisi di masa lalu harus dipertahankan. Hal-hal yang selebay yang pada lalu kami buang. Jangan pakai itu untuk membuat iman kita akan menjadi tidak benar. Ada kebiasaan yang harus dihentikan dan dibongkar. Yosia bilang kalau masalah-masalah atau masa-masa lalu yang tidak baik itu buang jauh-jauh, lepas jauh-jauh. Sebab hal demikian hanya akan merusak dan tidak mendatangkan berkah. Jika kebiasaan masa lalu menjadi beban, untuk apa hal itu harus dipertahankan? Kalau sesuatu yang sudah membawa berkat buat orang punya hidup, buat orang punya persekutuan, untuk apa orang harus bertahankan? Orang harus mampu dan berani memangkas sesuatu yang merusak, agar iman tidak mudah berkah. Pisau yang kalau sudah simpan lama dan bakar, buang. Begitu pun
masa lalu yang tidak baik, jangan kau kasihkan terus dan pupuk terus, dan pada akhirnya kau terus juga jatuh di dalam dosa. Agar iman kita tidak mudah berkarat, Yosia memberikan penegasan tentang hal ini sebab ada bahaya yang mengintai. Jadi ingat Bapak Mama, sesuatu yang tidak baik itu jangan kau simpan terus menerus. Karena nanti akan sesuatu bahaya yang mengintai kehidupan kita. Ada beberapa bahaya yang dapat membuat iman kita bertahan. Menurut Yosia, yang pertama itu perubahan nilai. Jika iman sudah berkarat, maka sesuatu yang dahulu dianggap dosa, perlahan-lahan dianggap biasa, anggap wajar, dan bahkan dianggap sebagai kebenaran baru. Karena sudah jadi kebiasaan dalam diri kita, sehingga sesuatu yang salah pun waktu pikir bahwa itu benar, padahal di mata Tuhan itu tidak benar. Orang mudah menggeser firman Tuhan sebagai standar, lalu kompromi dengan dosa. Bahkan coba-coba kaitkan Alkitab untuk memperkuat apa yang dia lakukan yang sebenarnya tidak benar di mata Tuhan. Dan pada akhirnya itu menjadi pola hidup. Iman yang telah berkarat akan membuat seseorang menyembah Tuhan hari ini, tetapi besok mencari ramalan dan mencari rasa aman. Hal ini dapat dilihat saat berpikir, mengambil keputusan, dan merespon sesuatu masalah. Bahkan Bapak Mama, saudara-saudari, gaya hidup adalah apa yang dikonsumsi. Itu pun juga yang akan menjadi bahaya dalam iman kita. Yosia mengingatkan kepada bangsa Israel tentang gaya hidup mereka yang selalu menyembah berhala dan lain sebagainya. Sehingga Yosia bilang bagaimana menghabiskan waktu, uang, dan memperlakukan sesama atau apa yang disimpan dalam hati. Apakah firman Tuhan atau sampah dunia? Jika sampah dunia yang disimpan, maka itu merusak moral dan keluarga, sehingga iman pun ikut berkarat. Pengetahuan tentang kebenaran jika hanya disimpan di kepala tanpa turun ke hati dan menggerakkan hidup, maka akan muncul kesenjangan yang besar antara apa yang diketahui dan bagaimana seseorang hidup. Kemarin dalam ibadah usbu, Bapak Penatua Stef bilang bahwa orang bijak itu bukan orang yang sekolah tinggi, tetapi orang bijak itu adalah orang yang selalu berhikmat di dalam Tuhan. Jika kita punya pengetahuan yang baik, maka dengan bijaksana, dengan hikmat Tuhan pula kita melakukan apa yang baik. Tetapi jika kita tidak memiliki kebijaksanaan dan hikmat dari Tuhan, maka pengetahuan yang ada pada kita membuat diri kita menjadi bebal. Kita terus ada dalam kebebalan kita, lalu kita bilang ini sudah begini, ini sudah berkarakter, besok begini lah, sudah bisa rubah. Tidak ada pembaharuan dalam hidup kita. Mau datang gereja terus, mau ibadah, mau berdoa, tidak ada pembaharuan. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pengetahuan tentang kebenaran jika hanya disimpan di kepala tanpa turun ke hati dan menggerakkan hidup, maka akan muncul kesenjangan yang besar antara apa yang diketahui dan bagaimana seseorang hidup. Beberapa dampak negatif akan muncul, misalnya menciptakan citra diri yang palsu atau munafik. Pengetahuan dijadikan sebagai alat untuk menghakimi dan merendahkan, dan bukan untuk memperbaiki diri. Matinya kepekaan empati, mau tolong tetapi hanya omong-omong. Pintar hanya di teori, tetapi datang bersikap kosong
atau nol. Pepatah bilang tong kosong bunyi nyaring. Bahwa pesta, mereka bersikap hidup sudah setuju seperti yang dia ngomong. Bahwa bilang asal kesehat, kejadian sampai waktu, tapi hidup nol, sudah setuju yang baik. Jika pengetahuan tidak berdampak pada karakter, maka seseorang akan kehilangan respek dan kepercayaan orang lain. Untuk omongan di depan orang kalau suka karakter tidak hanya omong bebas saja, orang akan bilang, dia bohong bebas di situ, dia pun hidup, dia pun diri, dia sentuh akal bapak. Seringkali betul ada yang banyak akal orang, tapi kalau sudah periksa betul sendiri untuk hapus kalau punya diri, kalau punya iman, sejauh mana kalau beriman di dalam Tuhan. Bapak Mama saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kita menerapkan firman ini dalam konteks bulan pendidikan? Yang pertama, jadikan Alkitab sebagai kurikulum kehidupan. Kalau dalam pendidikan, dalam sekolah, dalam dunia perguruan tinggi, biasanya ada kurikulum yang diatur. Sedangkan kalau di dalam gereja, kita pakai Alkitab sebagai kurikulum kehidupan. Pendidikan terbaik dimulai dari rumah dan gereja, dengan menempatkan firman Tuhan sebagai dasar. Jangan biarkan Alkitab kita berdengung seperti kitab yang hilang di zaman Yosia. Kemarin saya katakan kepada 2 orang anak kita, saudara kita, saya bilang, jangan sampai pada datang gereja, pada datang ibadah, berbentuk Alkitab, berbentuk buka, berbentuk baca. Kalau di rumah, berbentuk simpan baik. Apalagi musim angin, kalau berbentuk simpan di meja, maka bakal sudah. Jangan sampai berbentuk begitu. Ada kok? Mudah-mudahan tidak ada. Kita di rumah, berbentuk punya waktu, berbentuk atau baik-baik, mau tidur atau membaca 1 ayat saja. Supaya itu merupakan pembaharuan iman kita. Karena betul kalau sibuk kerja, betul lupa baca yang Alkitab, betul beli malam-malam, hanya betul simpan, betul biasa. Tapi betul sambil baca, ketika datang gereja, datang ibadah, baru betul buka. Karena itu betul semua Alkitab. Karena yang di zaman Sumaj itu, dia bawa HP satu buka Alkitab di HP. Pas notifikasi masuk, buka WA, Alkitab tuh. Jangan semakin maju. Bapak, Mama, saudara-saudara, mari kita asah iman setiap hari. Lakukan evaluasi diri, apakah ada nilai, pola pikir, dan gaya hidup yang mulai bergeser karena kompromi dengan dosa. Berani perbarui komitmen kita kepada Tuhan melalui doa, ibadah, dan saat teduh. Kenapa orang selalu mengeluh susah? Kenapa orang selalu mengeluh setengah mati? Karena tidak merasa iman. Masalah hidup, tantangan hidup, pergumulan, bahkan kebutuhan hidup yang semakin mahal ini membuat kita ini tidak hidup dengan tenang. Tetapi kalau kita punya iman, kita akan merasa tenang. Apapun kesusahan kita, apapun pergumulan kita, kalau kita asah iman kita dengan baik setiap hari, maka kita selalu beriman bahwa Tuhan pasti akan menolong kita, memberi jalan bagi kita. Kita harus berani bertindak radikal terhadap dosa, kemalasan kita, kebebalan kita, menghancurkan berhala-berhala modern di hidup kita, seperti kecanduan gadget, kepedulian yang mudah, egoisme, dan kepahitan. Firman Tuhan mengingatkan bahwa mengetahui kebenaran tanpa adanya perubahan hidup adalah pendidikan yang gagal. Sekali lagi firman Tuhan mengingatkan bahwa mengetahui kebenaran tanpa adanya perubahan hidup adalah pendidikan yang gagal. Sebaliknya, perubahan hidup tanpa disadari kebenaran firman Tuhan
melainkan untuk merubah total seluruh keberadaan kita. Jika pengetahuan tanpa tindakan itu egois. Sekali lagi, jika pengetahuan tanpa tindakan itu egois. Sedangkan tindakan tanpa pengetahuan itu buta. Kebenaran sejati baru akan memiliki daya ubah ketika ia dipahami oleh pikiran, diresapi oleh hati, dan diwujudkan dalam tindakan hati. Apa yang kau baca, apa yang kau dengar, itu yang kau buat dalam hidup setiap hari. Maka di bulan pendidikan mari kita berkomitmen untuk menjadi pembelajar firman yang setia. Jangan biarkan iman kita berkarat oleh arus zaman yang menawarkan perubahan nilai, kerusakan pola hidup, dan kesesatan gaya hidup. Biarlah hati kita seperti Yosia, lembut saat mendengar kebenaran dan berani bergerak untuk diubahkan oleh kebenaran itu. Saya yakin kita semua akan menjadi Yosia jika kita mengasah iman kita setiap hari. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Immanuel dan